Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas soal pedagogik untuk teori pembelajaran. Jadi babnya yang kita bahas adalah seputar teori pembelajaran. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan awal. Jadi ini hanya semacam kayak kata kunci yang berhubungan dengan teori belajar. Ini adalah teori belajar yang sering muncul di dalam tes-tes yang berhubungan dengan teori belajar. Yang pertama ada behaviorisme. Ini berhubungan dengan stimulus atau rangsangan, respon, kemudian hasil. Jadi behaviorisme ini lebih mengutamakan ke hasil. Berikutnya konstruktivisme. Di sini berhubungan, kata kuncinya adalah membangun mandiri atau bekerja sendiri untuk mencapai sebuah hasil ya. Dan tujuan utamanya adalah di sini lebih mengutamakan proses. Kalau di behave ini hasil, kalau di konstruk ini di prosesnya. Kemudian berikutnya di humanistik, ini dia fokus di memanusiakan manusia. Kemudian sibernetik teknologi. Kemudian kognitif, dia di pengetahuan awal. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke soal biar lebih paham ya. Soal yang pertama, dalam proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri. Ya, udah kelihatan sebenarnya di sini ya. Dengan berdiskusi secara kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah, ini udah jelas banget, kerja mandiri, berarti jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Jadi dia bekerja sendiri, membangun sendiri pengetahuannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dalam hal belajar antara siswa satu dengan yang lain, kemampuan berpikirnya tidak sama. Kata kuncinya adalah kemampuan berpikir. Hal ini dikemukakan dalam teori belajar. Kalau humanistik membahas tentang cara memanusiakan manusia. Behaviorisme membahas tentang tingkah laku yang perubahannya dipengaruhi oleh stimulus. Kemudian kognitif ini membahas tentang kemampuan berpikir ya. Konstruktif membahas tentang upaya untuk membangun atau bekerja secara mandiri. Sibernetik teknologi. Jawabannya udah jelas, di sini adalah yang C, kognitivisme. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Sebuah teori belajar secara filosofis membahas tentang perubahan tingkah laku. Udah kelihatan ini sebagai hasil dari pengalaman. Merupakan teori belajar perubahan tingkah laku alias hasil. Maka di sini udah jelas jawabannya adalah ya B, behaviorisme. Dan jadi di sini yang dibahas adalah tentang perubahan tingkah laku. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Sebuah teori belajar secara filosofis membahas tentang pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas. Merupakan teori, nah ini udah jelas ya, dibangun oleh manusia, artinya dia dibangun sendiri atau usaha sendiri untuk menemukan hasilnya. Berarti udah jelas jawabannya adalah ya yang D, konstruktivisme. Ini susah banget nandainya. Oke, jawabannya adalah D atau do. Jelas ya kata kuncinya. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Teori belajar yang memandang bahwa perilaku siswa, ini perilaku, dapat dimunculkan bila diberi penguatan dan akan hilang bila diberi atau dikenai hukuman, merupakan pandangan teori. Udah jelas banget. Ada tingkah laku, adanya rangsangan, maka jawabannya adalah yes, yang B, behaviorisme. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Guru menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada keaktifan siswa. Udah jelas ya. Kalau kita udah paham kata kunci pasti udah gampang soal-soal begini. Nggak usah dibaca lengkap, udah tahu jawabannya sebenarnya. Siswa diberi keleluasaan untuk mengolah materi sehingga mereka dapat menemukan konsep dari materi yang mereka pelajari. Guru tersebut menerapkan teori pembelajaran sudah sangat jelas, yaitu do, konstruktivisme. Kalau kita udah megang kata kuncinya, soal model apapun, kalimatnya, redaksinya, kita pasti bisa. Lanjut di soal berikutnya. Guru mengajak siswa belajar di lab komputer. Nah, ini kata kuncinya udah kelihatan, udah jelas jawabannya ini. Agar penggalian informasi dapat
terakomodir dengan cepat dengan pemanfaatan teknologi web browser yang tersedia. Guru tersebut menerapkan teori pembelajaran ini jelas banget, yaitu sibernetik. Kita lanjut berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas. Nah, ini ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya sebuah dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori. Soalnya kayak gini udah jelas ya, di mana ia bebas. Kalau teman-teman nggak usah dibaca lengkap, nggak masalah. Ini saya baca lengkap biar lebih jelas saja. Tapi nanti kalau teman-teman ngerjain soal, udah ketahuan siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas. Sudah jelas jawabannya apa? Ya, yang do, konstruktivisme. Ini apa ya istilahnya, kalau kita udah menguasai kata kunci sih gampang. Dan di sini rata-rata memang yang sering keluar adalah antara dua teori ya yang paling sering keluar, karena itu juga yang paling dominan digunakan di era pembelajaran saat ini, yaitu behaviorisme dan juga konstruktivisme yang paling sering. Apalagi sekarang kita kurikulum merdeka lebih memusatkan student center ya, atau di mana siswa itu harus lebih aktif dan lain sebagainya. Kita masuk di arah ini kalau yang kurikulum merdeka ya. Walaupun masih ada guru-guru yang masih menggunakan teori behavior, karena apa ya, mereka menganggap bahwa dengan ancaman, dengan apresiasi, dengan reward lebih mudah untuk mengubah tingkah laku siswa. Yang jelas ini teori ini sifatnya variatif ya, guru bebas menggunakan. Yang jelas di video ini saya hanya menerangkan bahwa ya ini yang sering muncul ya, dan yang paling sering adalah teori-teori yang berhubungan dengan konstruk dan juga behave. Soal-soal ini muncul dan jawabannya ya di antara dua ini. Kalau yang sibernetik ini agak-agak sedikit ngikutin lah jumlah soalnya, karena ini juga digunakan di era kita. Yang jarang muncul ya humanistik dan juga kognitif, ini jarang muncul. Oke, dan cukup itu sharing dari saya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, intinya dalam belajar soal, teman-teman harus memahami kata kuncinya atau prinsip dari soal tersebut. Jadi kalau udah menguasai soal tersebut, nggak usah dibaca lengkap pun udah bisa menemu jawabannya. Kayak yang sudah kita bahas tadi, seperti ini udah ada kata kunci memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan kerja mandiri. Nah, ini udah jelas konstruk. Kemudian berikutnya di sini ada berpikir, kognitif. Kemudian di sini perubahan tingkah laku, ini behave. Kemudian dibangun oleh manusia sedikit, berarti dia membangun sendiri, berarti konstruk. Kemudian perilaku dimunculkan adanya rangsangan, ini berarti behave. Ya gitu-gitu aja, jadi simpel. Dan cukup itu yang dibahas hari ini terkait soal pedagogik teori pembelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita akan membahas soal selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau mau ngebahas juga silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.